surah lanjut ke surah Al-Buruj. Nah, surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah, ya, turun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke kota Madinah, ya. Um, ini banyak sejarahnya di cerita ini nih, di Al-Buruj. Di ayat 1 Allah bilang was-samaa'i dzatil buruj was-samaa'i demi langit dzati yang memiliki al-buruj gugusan bintang. Ini lebih spesifik dibandingkan najm. Najm itu tah bintang, kalau buruj itu kayak kalau kita bilang tuh kayak rasi bintang, bintang-bintang yang bersatu menjadi satu, jadi akhirnya jadi bentuk, itu namanya gugusan bintang atau rasi bintang. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang, yang memiliki gugusan bintang. Tentang al-buruj, beberapa pendapat di kalangan para ulama. Imam Al-Qurtubi ini termasuk ulama tafsir, menyebutkan bahwasanya ada 4 pendapat di kalangan para ulama tentang makna al-buruj. Jadi al-buruj dalam bahasa Arab berarti zuhuru, sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak. Makanya perkara-perkara yang nampak dilihat oleh orang banyak dikatakan dengan istilah al-buruj. Kayak pernah dengar tentang perempuan tidak boleh tabaruj. Tabaruj itu menampakkan kecantikan dan keindahan tubuhnya. Al-buruj. Jadi al-buruj menurut kalangan para ulama artinya sesuatu yang nampak. Istana dalam bahasa Arab itu juga diistilahkan dengan kata al-buruj. Benteng pun dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata al-buruj. Nah, gugusan bintang al-buruj. Wanita yang menampakkan kecantikan dan keindahan tubuhnya dinamakan wanita yang tabaruj. Nah, di antara tafsiran lainnya yang menyatakan al-buruj artinya adalah manazil al-qamar, yaitu tempat yang dilewati oleh rembulan. Ini masih apa pendapat ulama tafsir. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa al-buruj adalah al-qusyur. Al-qusyur pakai shad. Al-qusur. Istana-istana. Makanya ada bilang was-samaa'i dzatil qusur. Demi langit yang memiliki istana-istana. Ada juga yang mengatakan tadi seperti Imam Al-Qurtubi demi langit yang memiliki nujum, bintang-bintang, gugusan bintang. Ya. Was-samaa'i dzatin nujum. Jadi berdasarkan firman Allah ada di surah Al-Furqan ayat 61, tabarakalladzii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari, wa ja'ala fiha sirajan ini menggambarkan matahari, wa qamara munira dan bulan yang bercahaya. Intinya di sini Allah bersumpah dengan langit. Nah, kita sudah pernah beberapa surat itu mulainya dari langit. Kata langit. Kenapa kata langit? Karena langit ini adalah makhluk Allah yang paling besar, ketahuan lapar. Paling besar dan paling luas yang bisa dilihat oleh manusia. Ada nggak makhluk Allah lainnya yang lebih besar daripada langit? Ada. Salah satunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini besar banget. Bahkan kalau dia merentangkan sayapnya, itu sayapnya itu udah 600 sayap katanya. Itu kalau merentangkan semua, maka seluruh cakrawala ini ketutup. Ketutup, gelap gulita, ketutupan sama sayapnya malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril ini gede banget kan. Tapi masalahnya malaikat Jibril ini adalah benda non-fisik, nggak kelihatan. Ghaib. Sedangkan kita tuh idealnya kalau berbicara sama orang, ini kan sebetulnya Al-Quran ini adalah cara Allah berbicara kepada manusia kan.
Udah berangkat itu. Cara Allah berbicara kepada manusia. Idealnya kita kalau berbicara kepada orang, lawan bicara kita harus menyamakan samaan gitu. Pokok bahasannya itu harus disamakan. Tingkatnya juga disamakan. Jadi misalkan kita tahu nih, kita ngomongnya sama orang Baduy gitu misalnya. Ya kita, walaupun kita lulusan luar negeri, ya kita nggak ngomong pakai bahasa Inggris sama orang Baduy gitu. Jadi disamakan. Terus cerita sama orang kampung, tentu saja disamakan ceritanya, jangan cerita tentang sesuatu yang kira-kira orang kampung belum pernah lihat. Misalkan ngobrol sama orang kampung, kita ceritanya tentang tempat-tempat gaul di Jaksel gitu kan. Nggak akan nyambung. Begitupun begini, makanya Al-Quran waktu itu turun di kaum kafir Quraisy. Saat itu pengetahuan mereka ya terbatas seperti itu, yang bisa dilihat sama mereka ya adalah langit. Langit bisa dilihat semuanya. Gitu. Kalau malaikat Jibril itu istilahnya kayak masih dongeng buat mereka. Susah untuk percaya gitu. Ya. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Oke, di ayat 2-nya. Ini masih pendek-pendek. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumi, dan demi hari al-maw'ud, yang dijanjikan. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat bahwa hari yang dijanjikan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hari kiamat. Ya. Kayak seperti yaumin adim, hari yang besar, hari kiamat. Yang ini wal yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Ya, walaupun waktu itu masih turun Al-Quran ini turun sebelum periode Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Justru memang Al-Quran waktu turun di periode Mekah, ini isinya tentang menanamkan tauhid, termasuk menceritakan tentang adanya hari kiamat. Gitu kan. Makanya ada kata-kata wal yaumil ma'ud li yaumin azim, atau nanti al-qari'ah, tentang kiamat itu. Ya, tujuannya untuk istilahnya kayak membrainwash mereka bahwa suatu hari nanti ada hari kiamat dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, jadi kalian harus hati-hati gitu. Tapi ke orang-orang kafir biasanya mereka malah nggak percayaan. Makanya kenapa ada narasi di beberapa surah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, atau wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Itu ada kata-kata itu. Karena apa? Karena mereka bertanya-tanya apakah benar. Mereka bertanya-tanya, kapan sih kalau kamu orang yang benar, mana hari yang dijanjikan itu? Mana hari kemenangan itu? Ya, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ayat 3-nya gampang. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin, demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan. Wa syahidin wa mashhud, itu pakai shin ya, bukan sin biasa. Wa syahidin, demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan. Maksud dari syahidin yang menyaksikan dan mashhud yang disaksikan ada banyak nih, ada banyak tafsiran ulama. Kalau kita baca buku tafsir, tafsir itu kan ada macam-macam ya, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu banyak dijumpai makna syahid. Syahid itu artinya bukan mati ya, karena kita asosiasinya syahid itu mati, syahid enggak. Syahid itu adalah menyaksikan. Syahadat gitu kan. Dia tuh menyaksikan, istilahnya kayak aku yakin, dia percaya sepercaya-percayanya. Intinya mereka menyebutkan contoh-contoh siapa yang dimaksudkan ya. Misalkan
Nih, kalau menurut ulama tafsir, syahid yang menyaksikan adalah seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah ini seakan-akan bersumpah demi Muhammad. Di antaranya yang menyaksikan juga adalah Allah. Jadi sehingga Allah seakan-akan bersumpah dengan dirinya sendiri. Ada juga tafsiran lain yang maksudnya menyaksikan ini adalah umatnya Muhammad. Nah, ini tafsiran dari para ulama tafsir itu ya, yang syahid ini maksudnya bisa berarti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah atau umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan makna masyhud yang disaksikan ini yang menafsirkan mayoritas ulama menafsirkan masyhud di sini dan disaksikan maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya masyhud di sini adalah lebih ke fokus ke hari Arafah atau hari An-Nahar atau hari Jumat, tapi lebih mayoritas menggambarkan ini adalah hari kiamat. Wasyahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang disaksikan ini hari kiamat, yang menyaksikan bisa pakai 3 sudut pandang. Sudut pandang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, dan satu lagi umatnya Nabi Muhammad. Ya, karena sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syahid wa masyhud untuk semua yang menyaksikan dan semua yang disaksikan, ya, di antaranya ini ada pendapat ada salah satu ulama tafsir, ya, Asy-Syaukani. Allah menyebutkan hal ini karena surah Al-Buruj ini berkaitan tentang penyiksaan terhadap kaum mukminin dan mukminat. Sedangkan orang-orang kafir menyaksikan mereka disiksa dan orang-orang kafir ini berzat-zat menyaksikan. Jadi ini cerita surah Al-Buruj ini juga cerita tentang pembantaian kaum mukminin dan mukminat. Yang disaksikan itu pembantaian itu, terus si orang-orang kafir ini yang menyaksikan. Nah, kalau dalam 3 ayat ini, dalam 3 ayat pertama ini Allah bersumpah dengan 4 perkara ya. Yang pertama, was-samaa'i dzatil buruj, pertama dengan langit. Wal yaumil mau'ud, kedua dengan hari kiamat, demi hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud, yang ketiga ini, yang ketiga dan yang keempat ya. Yang ketiga yang menyaksikan, yang keempat itu yang disaksikan. Allah tidak menyebutkan dia bersumpah untuk apa. Ya, jadi cuman sumpahnya demi apa, tapi tidak menyebutkan sumpahnya untuk apa sih gitu. Cuman dia cuma menyebutin demi langit, demi hari kiamat, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan, tapi tidak disebutkan ini Allah ini bersumpah dengan apa. Namanya bersumpah, itu berarti dia menekankan suatu kebenaran. Kayak misalkan kita dalam percakapan sehari-hari ya, kalau kita berbicara sesuatu, untuk menekankan sesuatu, biasanya pakai kata, demi Allah, demi Rasulullah, sampai bilang kayak gitu kan. Padahal sebetulnya cuman bilang cukup demi Allah aja, demi Allah. Nah itu kalau demi Allah itu kayak penekanan bahwa ini aku ngomongnya bener loh, disaksikan oleh Allah gitu. Apapun yang terjadi dari akibat dari omongan itu, maka Allah biar yang mengazabnya. Gitu. Ya. Balik lagi tadi. Allah tidak menyebutkan dia bersumpah untuk apa. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah ini bersumpah untuk menekankan bahwa adanya hari kiamat, bahwa adanya hari kebangkitan. Kayak latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Nah, makanya itu ada firman Allah, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan.
Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku kamu pasti akan dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu, wadzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Ya, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan lagi. Tulang-tulang yang udah lumat, hancur, berantakan itu akan bersatu dengan tanah dan mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Gitu. Makanya ini sepakat para ulama tafsir menyebutkan sumpah-sumpah Allah ini untuk menekankan bahwa hari kiamat itu beneran eksis one day. Ayat 4. Qutila ashabul ukhdud. Qutila binasahlah. Ashabu orang-orang yang al-ukhdud membuat parit. Qutila ashabul ukhdud pakai kha ngorok ya. Binasahlah ashabu orang-orang yang al-ukhdud membuat parit. Binasahlah orang-orang yang membuat parit. Ya. Yang terlaknat atau binasahlah orang-orang yang membuat parit. Nah, ini ceritanya tentang apa nih? Kok ada tiba-tiba ada parit-paritnya? Jadi ceritanya ini ada beberapa versi cerita tentang asbabun nuzul. Kenapa Allah bilang qutila ashabul ukhdud, binasahlah orang-orang yang membuat parit. Inti dari ayat ini adalah menceritakan tentang kaum mukminin dan kaum mukminat yang dipaksa untuk keluar dari agama Allah. Namun mereka enggan. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam parit lalu dibakar hidup-hidup. Tapi walaupun mereka dibakar hidup-hidup, mereka tetap bertahan dan rela mati demi mempertahankan agama Allah. Masya Allah. Nah, jadi sebetulnya tentang kisah orang-orang yang membangkang ya, untuk apapun itu, terus dimasukkan ke dalam lubang, terus dibunuhin barang-barang itu udah ada dari zaman dulu. Siapa sih mereka? Yang diceritakan ini orang-orang yang dibunuh massal di parit ini, ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya. Di antara pendapat yang masyhur, yang terkenal, yaitu mereka ini adalah ceritanya, mereka ini adalah sebagian ahli kitab yang tinggal di Persia. Persia itu berarti mana? Iran. Ya, sekitar Iran itu. Ini tempat di mana cerita tentang 1001 malam. Persia ya, Aladin dan lain-lain sebagainya. Aladin dan Jasmine. Ceritanya pada masa itu ini ahlul kitab ya, ingat ahlul kitab dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diangkat menjadi nabi dan rasul, apalagi sebelum lahir, semua penganut Yahudi, Nasrani ini disebut ahli kitab. Pokoknya semua yang beriman kepada Zabur, Taurat atau Injil ini disebut ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Orang yang beriman kepada kitab. Kitab ini kan juga diturunkan sama Allah. Jadi insya Allah isinya sebenarnya tauhid. Ya masih lurus. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi di dalam kitab-kitab itu pun disebutkan bahwa suatu hari nanti akan ada khotamun 'alan nabi dan kalian harus semua beriman kepada khotamun 'alan nabi itu. Ini gitu ya. Jadi kalau Yahudi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul udah bukan ahli kitab lagi aslinya. Berarti dia tidak mengimani dong apa yang ada di dalam Taurat, bahwa dia harus beriman kepada agama yang dibawa sama Nabi Muhammad. Balik lagi ya. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala di Persia ini tinggallah raja. Raja di Persia. Seperti raja-raja zaman dulu ya. Sampai sekarang pun presiden atau sultan pasti memiliki tim penasehat. Tim ahli penasehat. Penasehatnya itu biasanya terdiri dari beberapa bidang ilmu. Salah satunya adalah pasti penasehat spiritual. Penasehat spiritual raja-raja ini, ya ini karena itu di Persia, mereka adalah para ahli kitab. Entah dia yang menganut Yahudi atau malah Kristen gitu. Oleh ahli kitab, dia mengimani apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Ceritanya, raja di Persia ini, ya namanya raja ya. Raja itu kan hidupnya biasanya senang. Mereka tuh tidak jauh dari wine dan alkohol.
mati. Namanya kalau orang sudah terkena sesuatu yang haram seperti itu, otaknya jadi rusak. Alkohol atau wine gitu. Akhirnya si raja-raja ini, kalau raja ini kan biasanya punya permaisuri mungkin satu, tapi selirnya banyak. Selirnya banyak, kebayang nggak sih selirnya banyak? Bahkan kalau menurut ini cerita, kalau di Arab-Arab sana selirnya bisa lebih dari 100. Banyak, saking banyaknya, kebayang nggak sih kalau terjadi hamil di antara para selir itu, terus beranak pinak, agak susah untuk inget ya. Anak dari mana itu agak susah. Suatu ketika, raja di Persia ini nggak sengaja waktu lagi mabuk, dia berzina dengan saudari perempuannya sendiri. Entah saudari perempuan dari mana, yang jelas bukan saudari perempuan dari permaisuri ya. Kalau dari satu ibu yang permaisuri ya. Mungkin ini dari ibu-ibu selir dari bapaknya dulu. Berzina, namanya berzina, incest. Nyebutnya kita incest. Si raja ini incest dengan mahramnya gitu. Entah kalau ini disebutkan dia dengan salah satu adiknya. Pokoknya saudari perempuannya sendiri. Gara-gara itu, waktu dia sadar dari mabuknya, dia bingung. Orang kalau udah sadar dari mabuknya, dia bingung kan apa yang dilakukan. Aduh, ya astagfirullahaladzim. Ya, biar bagaimanapun, walaupun dia tidak beriman, namanya raja, sultan, dia itu adalah yang paling dihormati di daerah tersebut. Dan itu, incest itu juga merupakan satu aib aslinya, gitu kan. Apa yang dilakukan karena dia raja, akhirnya karena dia nggak mau nih citranya sebagai raja ini buruk, makanya dia menyampaikan bertitah, menginstruksikan, mengumpulkan seluruh penasehatnya, pokoknya bilang bahwa ini ada hukum baru nih. Kalau zaman dulu tuh raja itu adalah Tuhan juga ya. Jadi kayak titahnya itu adalah kayak seperti perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Dia bilang kepada para penasehatnya, para panglimanya bilang bahwa mulai detik ini, bilang kepada masyarakat bahwa telah dihalalkan menikah dengan saudari sendiri. Telah dihalalkan incest. Dia bilangnya kayak gitu. Apa yang terjadi? Para ahli kitab ini penasihat spiritual menentang kebijakan para raja. Menentang. Diancam apapun, para ahli kitab ini tidak gentar. Tidak gentar, mereka tetap pada keputusan tidak, itu haram. Tidak boleh. Tidak boleh terjadi seperti itu, nanti diazab. Gitu. Dia bilang kayak gitu ahli. Akhirnya raja pun murka dan membuat parit. Kemudian membakar hidup-hidup mereka. Maka sejak saat itu raja-raja Persia ini menghalalkan menikahi sesama mahram. Nah, ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh, ini cerita tadi, sejarah tadi, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada di tafsir At-Tabari. Ya, itu versi yang satu ya. Versi berikutnya. Ibnu Ishaq dalam sirahnya cerita bahwa yang dibunuh adalah kaum Nasara di Yaman. Bahwa yang orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit itu adalah kaum Nasrani. Nasrani. Yaman. Kisahnya, ceritanya ada seseorang yang bernama Dzunawas. Dzunawas ini ia berpindah ke agama Yahudi. Afwan. Sorry. Yang masuk parit bukan yang Nasoro. Ini dulu deh, alurnya dulu deh. Jadi kisahnya adalah ada orang bernama Dzunawas. Dzunawas ini berpindah ke agama Yahudi. Ya, agama Yahudi, terus padahal di situ penduduk Yaman ini adalah mayoritas beragama Nasrani. Lantas Dzunawas ini karena dia punya kekuasaan, ya mungkin kayak pemimpin daerah situlah, sultan atau apa,
Zunawas ini memaksa penduduk Yaman yang beragama Nasrani untuk memeluk agama Yahudi karena dianggap agama Yahudi ini paling bagus. Karena memang qadarullah-nya ya, orang Yahudi tuh dari dulu disumpahin sama Allah tuh dengan fisik yang paling bagus, dengan otak yang paling bagus gitu kan. Jadi dia merasa superior ya. Jadi mereka menganggap agama-agama lain tuh aduh enggak setara selevel sama mereka. Zunawas ini memaksa seluruh rakyatnya yang beragama Nasrani di Yaman untuk semua memeluk agama Yahudi. Apa yang terjadi? Tentu saja mereka menolak ya. Banyak mayoritas mereka menolak. Akhirnya apa yang dilakukan? Zunawas menggali parit dan membunuh mereka. Semua dibunuh. Orang-orang yang beragama Nasrani dibunuh. Itu berjumlah sekitar 20.000 orang. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu kisah dua ya. Satu, yang pertama tadi tentang Raja Persia, yang kedua ini tentang Yaman, Zunawas yang memaksa orang-orang yang beragama Nasrani untuk memeluk agama Yahudi. Ada juga pendapat lain, katanya kisah ini terjadi pada Bani Israel. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu pada zaman antara Nabi Isa diutus dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada terjadi kasus penyiksaan mukminin dan mukminat. Karena itu kan jeda waktunya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu lumayan jauh ya. Nabi Isa alaihissalam itu sekitar tahun 1 Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW itu baru lahir sekitar tahun 571 Masehi. Itu jauh. Jauh banget. Sejauh itu tuh tidak ada alim ulama lah ceritanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kira-kira artinya adalah dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ia memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia berkata kepada raja bahwa ia sudah tua. Dan ia meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka diutuslah seorang anak padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu pendeta. Dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Jika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia melewati si rahib dan duduk bersamanya. Akhirnya karena kelamaan duduk ya nongkrong sama si rahib itu, akhirnya ia terlambat mendatangi si tukang sihir. Anak ini dipukul, kemudian ia mengadukan pada rahib. Rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakan saja bahwa tukang sihir telah menahanku. Kira pada suatu saat, ketika ia berada dalam keadaan yang demikian, tibalah ia di suatu tempat. Dan di situ ada seekor binatang yang besar, yang menghalangi orang banyak. Ya, anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu yang lebih baik. Jadi kan dia sebenarnya bingung ya, karena rahib sama si penyihir ini sama-sama ngasih tahu dan sama-sama istilahnya kayak ngancam gitu. Akhirnya ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh. Binatang itu langsung terbunuh, maka orang-orang itu pun akhirnya bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengatakan hal tersebut. Rahib berkata, wahai anakku, saat ini engkau sungguh mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai apa yang aku lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar, jangan menyebut namaku. Akhirnya si anak ini tuh bisa anak ini tuh menjadi seseorang yang dapat menyembuhkan orang buta, penyakit kulit, dia juga dapat menyembuhkan orang-orang dengan berbagai macam penyakit dan sebagainya. Nah, akhirnya ini tentu saja tidak disukai sama tukang sihir ya. Nah, tunggu.
Akhirnya berita tentang anak muda ini sampai di telinga sahabat dekat raja. Raja itu kebetulan raja di daerah itu tuh udah lama buta. Ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Intinya bilang, ini semua buat kamu. Asal kamu bisa menyembuhkan aku, kata raja itu. Pemuda itu berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau disembuhkan. Itu kata si pemuda tadi ya, pemuda yang tiba-tiba dia bisa dengan seizin Allah dia bisa menyembuhkan segala macam itu. Akhirnya sahabat raja itu yang utusan dari raja itu balik lagi ke raja, bilang dia cerita tentang itu. Raja pun bertanya. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan Raja pun bertanya. Siapa akhirnya yang bisa menyembuhkan penglihatanku? Kok penglihatanku? Afwan, kok saya jadi terdistrak. Akhirnya si raja ini tanya, siapa yang bisa menyembuhkan penglihatan? Dijawab sama utusan tadi, yang dia bisa, tapi katanya seizin dengan Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhannya. Oh, Tuhannya, Tuhan. Dia pasti mereka tidak menyembah kepada Allah ya. Makanya akhirnya tertarik untuk minta disembuhin. Minta disembuhin sama anak itu kan. Nah, dia bilang, wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang katanya bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. Serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya aku tuh nggak bisa nyembuhin apapun. Yang menyembuhkan itu Allah, aku tuh cuma perantaranya. Mendengar hal itu, raja-raja zaman dulu itu menganggap dirinya Tuhan. Dia merasa berang ya. Kok ada yang bisa lebih berkuasa daripada dia? Raja itu marah. Raja itu langsung malah menyiksa si pemuda tadi karena si pemuda tadi merasa bahwa pemuda tadi bilang bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah melalui perantaraan dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Pemuda itu dibawa ke gunung dan di gunung tuh ke sebuah parit dibunuh. Dibunuhnya itu pakai panah kalau menurut hadis riwayat Muslim itu ya. Hadis riwayat Muslim nomor 3005 lah kalau nggak salah. Dan itu cerita yang ketiga ya. Jadi yang cerita yang pertama tentang Raja Persia yang membunuh para ahli kitab karena tidak setuju perkawinan incest. Yang kedua tentang Dunuwais yang dia memaksa rakyatnya untuk memeluk agama Yahudi, tapi yang kaum Nasrani itu nggak mau. Yang ketiga ini tentang tentang penguasa yang membunuh seorang pemuda yang dia beriman kepada Allah. Gitu. Oke, jadi lokasinya itu ada di beberapa tempat di Persia. Persia ini termasuk Iran, Irak itu Persia. Terus Yaman dan satu lagi Syam. Wasyahid wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ayat 5-nya. An-nari dzatil waqud. An-nari nar yang berapi, zati yang memiliki al-waqud kayu bakar. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Jadi disebutkan parit-parit yang disebutkan tadi untuk menyiksa kaum mukminin dan mukminat itu bukan parit-parit yang kosong, tapi di dalamnya itu sudah berisi kayu-kayu bakar yang siap dinyalakan. Jadi waktu orang-orang beriman itu dibunuh, dilemparkan ke dalam, itu mereka dibakar. Dan apinya tidak pernah mati. Karena apa? Karena Bunda tahu kenapa kayu kering itu merupakan bahan bakar yang bagus. Kalau di desa itu kan suka masaknya pakai kayu bakar. Kenapa? Karena di situ ada tertinggal
energi kalor. Apa yang energi kalor itu dari apa? Kalau kita ingat dengan proses fotosintesis itu kan proses memasak makanan pada tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, klorofil. Klorofil itu adalah disebutnya kitchen-nya, dapurnya. Dapurnya tumbuhan itu ada di klorofil. Nah, kapan dia memasak makanan? Tumbuhan ini memasak makanan pada siang hari. Ya, karena untuk memasak makanan sudah pasti kayak kita masak butuh bahan makanan, butuh ingredients-nya. Ingredients-nya dapatnya dari mana? Dapatnya dari akar. Dari akar ditarik diserap sama akar itu ada mineral-mineral, unsur hara, terus ada juga air, itu dibawa ke atas ke zat hijau daun, klorofil. Klorofil ini dapurnya. Sudah di dapur untuk memasak sama kayak manusia butuh kompor dan butuh bahan bakar. Butuh kompor dan butuh bahan bakar. Kalau kita kompornya kompor gas, bahan bakarnya gas itu, ya. Kalau tumbuhan, kompornya apa? Panasnya itu dari matahari. Butuh banget matahari. Dan apalagi yang dibutuhkan? Gas juga dia butuh. Gas karbon dioksida. Nah, jadi dimasak di klorofil, zat hijau daun dengan bantuan matahari, sinar matahari dan karbon dioksida. Nanti hasilnya itu dibawa lagi ke batang-batang. Hasilnya itu berupa ada yang kalau dia lari ke akar, akarnya ada yang bisa dimakan. Kayak misalkan ubi ataupun singkong, kalau dibawa ke batang ada batangnya bisa dimakan kayak tebu. Kalau dibawa ke atas buah bisa jadi buahnya bisa dimakan. Kalau dibawa ke daun, daunnya bisa dimakan. Nah, yang berarti kan tumbuhan itu bisa semakin besar itu karena ada zat makanan yang dari proses fotosintesis itu kan. Zat makanan itu akan tetap di situ. Jadi berubah jadi kayak energi kalor ya. Energi kalor yang tidak digunakan untuk dia bertumbuh tentu masih sisa. Makanya kayu semakin kering itu dia semakin bagus buat pembakaran. Karena di situ ada energi kalor yang tersisa. Energi kalori. Begitupun juga pada manusia, ya, manusia makan segala macam kan. Jadi tubuhnya manusia itu kalau dibakar itu bisa jadi bahan bakar yang bagus banget, tidak pernah mati karena selain tulangnya juga ada, terus minyak-minyak dari apa sih namanya? Minyak-minyak dari daging, lemak-lemak, terus kulit itu merupakan sumber sumber apa ya? Sumber biar kebakar gitu. Makanya kalau pernah ngelihat peristiwa Ngaben gitu kan, prosesnya itu kan lama sampai itu bisa jadi abu-abu itu lama gitu. Makanya kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an salah satu bahan bakar dari neraka, kenapa neraka terus-menerus menyala? Itu adalah manusia. Manusia. Itu yang membuat api neraka itu tetap menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik, semoga kita bukan termasuk bahan bakar neraka. Nauzubillah min dzalik. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ayat 6-nya. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika hum mereka 'alaiha di sekitarnya, di atasnya qu'ud. Qu'ud itu duduk. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Nah, ini maksudnya tentang siapa? Tentang orang-orang mungkin dia bukan orang yang membunuh orang mukminin dan mukminat di dalam parit tersebut. Tapi dia yang ikut menyaksikan, ikut mungkin ketawa-ketawa atau ngambil foto, walaupun dia tidak secara langsung tangannya kotor karena membunuh para kaum mukminin dan mukminat, ya. Izhum 'alaiha qu'ud, mereka ini juga termasuk orang-orang yang kelak nanti di ayat selanjutnya disebutkan, kelak mereka nanti akan diazab sama Allah.
Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi ini untuk menggambarkan ya, ingat, kalau misalkan kadang-kadang kita suka ini ya, tentang keberpihakan kita terhadap sesuatu, walaupun sedikit itu akan dimintai, akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Misalkan kita tidak, apa ya, tidak, kita anti sama LGBT. Kita anti sama LGBT. Kita bukan, nauzubillah min dzalik, anak keturunan kita insya Allah dijauhkan dari LGBT, anti sama LGBT. Tapi hati-hati, hati-hati. Kita mungkin tidak LGBT, tapi kalau kita ternyata sikap kita itu toleran dengan orang-orang yang LGBT, toleran misalkan kita bukan orang yang LGBT, tapi kita masih punya teman dekat yang LGBT, nah ini hati-hati. Itu berarti dia masih berpihak sama itu. Sudah pasti, pokoknya kan disebutkan bahwa kamu adalah agama temanmu. Jadi kita ini adalah gambaran dari teman-teman kita. Teman-teman kita itu menggambarkan kita. Kalau sampai kita teman dekat, sampai sahabatan dengan orang-orang LGBT atau transgender, berarti something wrong dengan kita. Kenapa? Karena idealnya seorang teman itu adalah teman dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran dan dalam kebaikan. Gitu. Jadi bukan cuma sekadar teman buat senang-senang doang. Kalau kita masih punya sahabat yang itu LGBT, mungkin perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang toleran mendukung LGBT secara diam-diam. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Ya. Jangan sampai, pokoknya kalau kita masih punya teman LGBT, ya kita cukup teman jauh aja lah. Tetap nasehatin si temannya itu, karena nanti kalau si LGBT itu one day dia meninggal, terus dimintai pertanggungjawabannya sama Allah, nanti kan dia akan bilang, teman kamu siapa aja? Teman aku A, B, C, D. Ternyata A itu, naudzubillah min dzalik, kita udah ngaji. Nanti yang kena itu malah kita, dari yang kita yang nanti yang dikejar-kejar sama Allah, ditanya sama Allah, kamu sahabatan sama dia, kamu ngaji, tapi kenapa dianya masih kayak gitu, gitu. Nanti malah kita yang gitu. Makanya kalau udah sekarang ini, udahlah kurang-kurangin teman yang nggak penting. Teman yang buat senang-senang aja itu udah dikurangi. Cari teman yang insya Allah mereka akan nyolatin kita. Kalau dia nggak bisa sholatin kita nanti pas meninggal, udah nggak perlu sahabatan, cukup tahu aja. Cukup. Oke, karena keberpihakan kita kepada sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Nah ini hati-hati ya. Hati-hati dengan kayak misalkan apalagi nanti tahun 2024 ini akan ada pilpres. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ditanya, kita harus milih apa gitu, milih siapa. Nah, ini Bunda mungkin perlu sholat istikharah atau apa, tapi kebanyakan ini malah ulama-ulama, yang ini buah si malakama. Jadi ada orang yang memilih bahwa udahlah nggak usah milih sekaligus, sekalian aja nggak bisa memilih, nggak usah memilih gitu kan, karena dengan alasan toh mereka sebetulnya sama aja, politik itu sama aja. Itu bisa dimaklumi juga ya, karena di dalam Islam itu tidak ada konsep demokrasi, aslinya tidak ada konsep demokrasi. Yang disebut demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semua suara itu dianggap sama. Padahal kalau di dalam Islam tentu saja berbeda, suaranya ulama dengan suara orang yang pezina atau suara orang yang selalu berbuat dosa itu tentu berbeda. Makanya kenapa kalau dalam pemerintahan Islam itu ya ceritanya kayak zaman Rasulullah dan para khalifah gitu lah. Yang dipilih tuh khalifahnya dalam quorum sempit. Jadi udah mengerucut. Jadi orang yang memilih itu semuanya otaknya sama. Mereka nggak ada yang minum minuman keras, jadi otaknya tuh
sama-sama kepake lah dan hatinya lurus gitu. Nah, itu yang dipakai. Sedangkan kalau konsep demokrasi kan yang memilih semua kan. Jadi tidak ada bedanya suara dari orang yang sholat terus, ya secara kasar ya, sholat terus sama mabuk terus. Gitu. Tapi gimana kita sebagai seorang muslim, kalau saya pribadi, insya Allah saya masih tetap memilih, walaupun saya nggak tahu mau milih siapa. Mau milih siapa. Karena tujuannya adalah setidaknya meminimalisasi kemungkinan terburuk gitu kan. Pasti buruk ya namanya politik semua tuh pasti ada perjanjian-perjanjian politik ya, tapi insya Allah kita bisa meminimalkan keburukan dengan itu. Gitu ya. Oke, Bunda. Oke, sampai 6 aja karena pembahasannya cukup banyak karena ini bedanya hafalan ini tidak hanya sekedar hafal ayat tapi juga paham tentang jalan ceritanya. Oke, insya Allah. Oke, kita ini dulu. Ayat 1. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i. Mimnya itu panjang. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Pokoknya wassama'i untuk langit itu mad wajib mutasil. As-sama itu alif lam samsyah, alif lamnya nggak dibaca. Dzati, zalnya 2 harokat. Al-buruj, alif lam qamariyah. Ro-nya itu mad arid disukun. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit, dzati yang memiliki al-buruj, gugusan bintang. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Jim ada pantul ya, buruj. Bukan buruz, bukan Z. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumi, alif lam qamariyah, yaunya itu sifat lin, yau. Al mau'ud, alif lam qamariyah lagi, maunya sifat lin lagi, aud itu mad alif disukun tapi belakangnya ada qalqalah. Aud pantul. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Demi hari al-mau'ud yang dijanjikan, itu hari kiamat. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin demi yang menyaksikan, ya shinnya 2 harokat, tanwin ketemu waw idgham bil gunnah dilebur tapi ditahan, wa mashhud dan yang disaksikan. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Empatnya. Qutila ashabul ukhdud. Qutila dikatakan kepada mereka ashabu binasahla. Qutila itu binasahla. Katakan kepada mereka binasahla ashabu orang-orang al-ukhdud, parit, menggali parit. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud.
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود An-nari, api, dati yang memiliki al-waqud, kayu bakar. An-nari, alif lam samsyah, nunnya itu gunnah dan mad tabi'i, dati, dalnya mad tabi'i 2 harakat, al-waqud, alif lam qamariyah, qafnya itu jadinya mad alif disukun. An-nari dhatil waqud. An-nari dhatil waqud. An-nari dhatil waqud. An-nari dhatil waqud. Was-samaa'i dhatil buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Satu lagi. Idhum 'alaiha qu'ud. Ingat, zal ujung lidah seperti mau digigit, id, dan nggak boleh dipantul jadi iz. Ya. Idhum 'alaiha, ini 2 harokat. Qu'ud, duduk. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Nah. Was-samaa'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Alhamdulillah. Sudah 6 ayat saja ya. Insya Allah pekan depan sudah mulai yang offline-nya. Jadi yang offline kita akan selesaikan Ar-Rahman-nya. Nanti kalau soal Ar-Rahman sudah selesai, Ar-Rahman sudah selesai, nanti ada cek hafalannya juga ya Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman ini mungkin akan masih dipakai sampai ya terutama trainer kan. Jadi tahun ini masih pesantren kilatnya tentang Ar-Rahman. Tahun depan baru beda, makanya setelah Ar-Rahman itu nggak apa-apa udah mulai ke surah yang insya Allah bakalan dibuat pesantren kilat tahun depan. Gitu. Dan ternyata kemarin sudah dibikin banyak, tetap aja masih kurang orang kan. Apalagi tahun ini, tahun depan, insya Allah itu 1000 santri, bukan 750. Oke, Bunda-Bunda Soleha, adakah pertanyaan? Bunda-Bunda nyalain kamera yuk, katanya mau foto. Foto yuk, dulu. Sambil cangkaman yuk, aku buka. Oke. Where are you? Oke, udah pada cantik-cantik, Masya Allah. Sebentar ya. Ya, foto Bu dulu. Inti, where are you? Kak Vina, where are you? Kakak Kop Satun, oke. Ini kan sambil direcording, jadi sambil dada-dada ke kamera ya. Majelis Sukabakti, halal bihalalnya online dulu, Masya Allah. Iya. Mbak Ucu udah standby on cam banget nih, bentar ya. Sabar. Sambil dada-dada nggak apa-apa. Soalnya mau sambil di record ini. Ibu Telma.
Ada Ibu Telma. Ambu jauh banget, Ambu. Ambu, I cannot see you. Masa? Ambu jauh. Embu juga, Kalinda, siapa lagi nih yang belum? Ntar ya, sabar. Ini baru ke halaman 2, sebentar ya. Sabar, sabar, sabar. Terus halaman kedua, oke udah nyala semua. Ada Telisda, Kapi, ya, Bu Isni, Bu Mariani, Kajol, Mbak Aldila, Selfie. Ibu Ning, sehat Bu Ning? Oke, ada Bu Pipit, Kalinda, Linda. Next. Oke, Masya Allah. Kakak Sofi, Wahyu, Kak Nunu, Bu Neni. Oke, Bu Neni ada di sana. Kak Sofi, mana Kak Sofi? Kak Sofi. Bu Meta juga nggak ada nih, Bu Meta. Bu Meta. Oke, Bu Meta udah. Masya Allah. Kak Sofi, Bu Nur Hamidah. Bu admin aku, Bu Ambar. Oke, ada. Ada dong. Ini direkord soalnya. Nanti aku bikin compile-nya ya. Next. Oh, Kak Sofi masih belum ada, Kak Sofi. Halaman keberapa nih? Halaman keempat, Bunda Arka, Kak Nunu. Banyak nih. Anggota aku, ayo. Ibu Tiara, Ibu Seli, kameranya di mana ini? Halo, halo. Dadah. Masya Allah, banyak banget ya Majelis Sukabakti ya. Oke. Mau ngomong juga nggak apa-apa. Mau nyalain, mau minal aidinan mungkin biar lebih afdol. Ya. Monggo yang mau ngomong. Minal aidin wal faizin ya bunda-bunda semua. Dari saya Selvi selaku admin Majelis Sukabakti. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberi kesehatan, tetap istiqomah untuk menghafal di Majelis Sukabakti ini. Tentunya bagi anggota yang baru, selamat bergabung dan semoga betah di Majelis Sukabakti ini. Sudah. Silakan yang lain boleh. Yang lain? Ustazah mohon maaf lahir batin, semoga sehat semuanya. Ya, Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita dimudahkan lagi untuk bertemu nih, buat silaturahmi atau nanti di mana. Oke, Masya Allah. Sebentar, screen-nya aku balikin ke Ibu dulu ya. Sudah semuanya, sudah ke foto semuanya. Udah, nanti aku screenshot. Wait. Oke, Bu Risma, monggo di close. Oke, bunda-bunda soleha, marilah kita tutup. Nggak ada pertanyaan kan? Apa ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baiklah. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf, lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,